Haleluya. Haleluya. Tuhan, salam sejahtera. Terima kasih Tuhan. Masih ada yang kosong di belakang Bu Gembala. Mari diisi. Oh ya, di musik. Yang lain, ya puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Bilang 34. Harusnya tadi pujian berdiri, dengar firman juga berdiri, saudara. Sekarang nggak ada, saya berdiri, Anda duduk, saudara. Supaya adil, saya berdiri, Anda juga berdiri. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa. Mengawali bulan ini, sudah bulan September loh, sudah masuk ya. September cut, Oktober cut, November cut, Desember cut. Amin. Amin, amin. Iya, berkat semua. Amin, saudara. Amin. Iya. Jangan stres dulu ketemu Desember nih, ngeri. Baju baru, sepatu baru gitu, saudara. Ya, di toko banyak, saudara. Puji Tuhan. Tinggal bagaimana cara mindainya ke rumah kita gitu, saudara. Dengan iman, haleluya. Gampang lah saudara ya, gunung aja bisa pindah, apalagi sepatu gitu saudara. Ya, jangan dibawa jadi bahan pikiran yang terlalu berat saudara. Mari kita jalani semua dengan syukur dan sukacita, amin. Kita mensyukuri semua yang ada dalam kehidupan kita, karena itu sungguh bersumber daripada Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21, mari kita lihat keadaan dunia, keadaan bangsa-bangsa. Ya, Injil Lukas pasal 21, 25 sampai 27. Kita lihat dalam terjemahan baru. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 27, saudara. Yang berjudul perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tapi kita tidak akan bicara tentang pohon ara, kita akan bicara tentang 3 ayat pertama dari pasal ini, pasal 21 ayat 25, 26, 27, saudara. Mari kita perhatikan bersama-sama. Sudah dapat semua? Amin. Injil Lukas 21, 25, 26, 27. Dan ini perkataan Yesus, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi ini bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Amin. Ini perkataan Yesus, saudara, disampaikan sebuah pengajaran Yesus. Kalau saudara perhatikan dalam pasal 21 ini banyak sekali. Injil Lukas 21 hampir semua itu adalah perkataan Yesus. Khotbah Yesus di sebuah Bukit Zaitun. Dia ada di sana bersama dengan murid-muridnya. Dia memberikan materi kepada murid-muridnya, pemaparan kepada murid-muridnya, pembekalan kepada murid-muridnya, saudara. Tidak ada kalanya Yesus berbicara di depan banyak orang. Metode khotbahnya berbeda. Dikala dia khotbah atau berbicara di hadapan banyak orang, dia punya metode yang berbeda. Dikala dia khotbah di hadapan ahli Taurat, dia punya metode yang berbeda. Dan dia kalau sampaikan sesuatu kepada timnya, kepada murid-murid yang ada, dia punya metode yang berbeda. Amin, saudara. Sehingga kita lihat skat-skatnya, pembagian-pembagiannya supaya kita paham kenapa Yesus kalau ngomong sama ahli Taurat kayaknya keras banget gitu, saudara. Kenapa Yesus ketika bicara kepada orang-orang lain bicara tentang berbahagia. Tapi kenapa Yesus saat ini dia sedang berbicara tentang konteks kedatangan anak manusia, konteks akhir zaman, konteks apa yang akan terjadi di zaman akhir, saudara, yang
saya rasa kita sudah melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Dikatakan dalam ayat yang pasal 21, ya, dikatakan saudara, ayat yang ke-25 tadi, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saudara, ini menjadi tanda akhir zaman, tanda yang sudah sedang terjadi hari ini. Yesus menubuatkan apa yang terjadi di masa yang akhir. Dan kita perhatikan dalam Wahyu 12 berkata bahwa karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, ada gejolak yang terjadi di dalam alam semesta maupun dalam satu bangsa maupun dalam kehidupan manusia, seakan-akan frekuensinya itu kayaknya semakin banyak. Karena apa? Wahyu berkata bahwa bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian di dalamnya. Bersukacitalah orang-orang yang memang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah asingkan, Tuhan sudah kuduskan dan khususkan. Tetapi orang-orang yang di luar Tuhan, celakalah karena waktunya sudah singkat, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Saudara, kita melihat sekitar banyak orang semakin hidupnya dari buruk semakin buruk. Hidupnya dari pengkhianat semakin menjadi pengkhianat. Hidupnya tidak akan pernah berubah. Saudara-saudara rayu pun dia ibadah, saudara paksa pun dia ibadah. Memang dia sudah tidak mau. Karena apa? Karena memang iblis sedang menunggangi dia dalam geramnya, karena iblis tahu jangan sampai ini orang bertobat. Iblis akan menunggangi dia karena iblis tahu bahwa waktunya sudah dekat. Sehingga frekuensi, intensitas dari pemberontakan itu, intensitas dari saudara sikap itu akan terus semakin buruk. Walaupun sering kita berkata, ya kasihanlah, dia kan memang sudah kita coba datang ibadah, tapi ya begitulah, mungkin dia nggak ada waktu, mungkin dia terlambat bangun. Saudara tidak. Saudara harus tahu menurut kita ini bahwa itu salah satu tanda akhir zaman. Amin. Bahwa orang akan semakin ditunggangi oleh kuasa gelap. Kadang kita bersikap seakan kita lebih baik daripada Tuhan. Pernah nggak gitu sih? Aduh, kasihan om, dia nggak pernah dengar firman. Apa? Dari kecil udah dengar firman. Kadang kita seakan-akan lebih kasihan daripada Tuhan. Tetapi saya mau katakan, saudara, banyak orang yang memang sedang intensitasnya semakin ditunggangi. Sehingga Yohanes 10:10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu orang sudah dicuri, orang itu sudah dibunuh, dan Alkitab berkata dia akan dibinasakan dengan cara iblis, saudara. Bukankah kita tahu, bukan semua orang tahu bahwa aku datang, Yesus datang, atau ketika kita datang kepada Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bicara segala aspek, saudara. Jadi, saudara, kadang orang tidak sadar hidupnya itu sedang mengikuti situasi zaman. Bahwa saudara dia sedang ada dalam posisi terikat dan tidak bisa datang beribadah untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun saudara undang, saudara tarik, saudara dorong, saudara kasih, saudara kayak anak kecil, nih permen, datang, saudara dia akan datang. Karena dia masuk kepada tanda zaman itu. Dan dikatakan apa? Bahwa dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ini bicara ketakutan bangsa-bangsa. Ini bicara tentang kebingungan yang terjadi di bangsa-bangsa.
orang sudah dalam posisi takut dan bingung. Mau melakukan ini dia takut rugi. Mau melakukan itu dia takut amsyong, saudara. Mau melakukan ini dia takut ditipu orang, takut dibohongi orang. Dan juga dalam kebingungan, saudara. Dunia bingung, saudara. Bayangkan kita hidup dalam pemerintahan yang bingung. Contohnya. Bayangkan kita hidup dalam dunia yang semua serba bingung. Dari tingkat tertinggi sampai terendah bingung. Saya juga bingung, Pak. Kok keadaannya begini, kan gitu ya, sering kita dengar ya. Kadang di pemerintahan, saya juga bingung, kenapa keputusannya begini. Saya juga bingung, kok dia nggak pro rakyat. Kita juga bingung, Pak. Saudara-saudara datang ke pemerintahan, contohnya ke kelurahan, kecamatan, Anda tanya, kita tanya begini, Pak, ini kenapa bingung? Kenapa begini, begitu? Dia kan jawab, iya Pak, kita juga bingung, emang dari atasannya sudah begitu. Bingung kan? Ya kan? Jadi kita hidup di pemerintahan mungkin dalam kebingungan. Dan dalam ketakutan, saudara. Takut ambil keputusan. Takut ambil keputusan yang benar gitu. Pak, seharusnya kan begini. Oh jangan. Ini kan perintah pimpinan. Saya takut dipecat gitu. Saudara pernah hadapi begitu? Sering. Itu yang terjadi di bangsa-bangsa. Itu adalah tanda-tanda zaman. Tetapi banyak orang hidup dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam sistem yang takut dan bingung. Tapi mereka, saudara, tetap tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka datang ke pemerintah yang takut dan bingung. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan yang memberikan kelegaan hidup yang berkelimpahan. Itu tanda orang sudah kerasukan setan, saudara. Makanya coba lihat kanan kirimu, saudara, di rumah. Kalau dia nggak mau ibadah, itu kerasukan setan. Serius, saudara. Saudara punya suami nggak mau ibadah, itu kerasukan setan. Menurut saya, saudara. Menurut pemaparan ini. Karena hanya setan yang nggak mau beribadah. Hanya setan yang nggak mau membawa tubuhnya tungganginya beribadah, saudara. Waktunya sudah dekat. Iblis tahu waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat untuk dia dihukum. Waktunya sudah dekat untuk dia dijebloskan ke penjara. Untuk selama-lamanya, saudara. Tetapi engkau dan saya, Tuhan katakan apa? Bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Ada dua perbedaan di sini kita perhatikan, saudara. Lanjut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, yang ngomong ini bukan nabi. Yang ngomong ini Yesus yang adalah Allah sendiri. Amin. Dia yang tahu apa yang terjadi ke depan. Dia yang tahu apa yang dilakukan kuasa Tuhan. Nabi nggak tahu. Saudara pernah perhatikan rasul-rasul gitu bicara tentang siasat iblis gitu, enggak, saudara. Yang tahu itu Yesus sendiri. Karena dia punya otoritas tinggi. Amin. Udah dimensi yang para rasul dan para nabi nggak bisa tahu. Bahkan para banyak rasul dan nabi saudara dia nggak tahu hidupnya ke depan bagaimana. Kalau kita mau pelajari apa yang dari sekitar kita, saudara. Tetapi saudara, Yesus berkata orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Saudara, di tangan kita ada handphone. Kadang handphone ini didesain originalnya untuk membantu saudara. Smartphone. Untuk saudara nggak bingung nyari segala sesuatu. Untuk mungkin entertain saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa kadang ini menjadi salah satu media. Bukannya dia melayani saudara, tapi saudara melayani dia. Kecuali saudara cari makan dari handphone, sah-sah saja. Saudara kadang pergi ke toilet, saudara. Ini toilet laki-laki. Toilet perempuan saya nggak tahu, saudara, nggak pernah masuk. Orang ke toilet, saudara, sambil melakukan hal yang dia harus lakukan, saudara, dia pegang handphone. Tangannya satu ke bawah, satu ke bawah. Habis itu ini lagi dia. Coba bayangkan betapa pentingnya di tangan mereka, saudara. Tetapi saudara, banyak kita tahu bahwa lewat apa yang saudara lihat di handphone, saudara, gadget saudara,
Banyak tontonan tapi tidak memberikan tuntunan. Nah itu Pak Basi ngomong begitu, saudara. Saudara, malah ini membuat Anda semakin cemas dalam hidup Anda. Bahkan ini menjadi media untuk saudara bisa ribut satu dengan yang lain. Membuat Anda menjadi tidak mendapatkan damai. Quality time yang harusnya Anda suami istri lakukan, saudara, tetapi banyak tergantikan oleh ini. Sehingga dikatakan apa? Bahwa orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berapa banyak orang di-guide oleh media sosial, saudara, sehingga mereka melakukan anarkis. Berapa banyak orang di-guide oleh media sosial sehingga mereka semakin cemas dalam hidup mereka, semakin was-was dalam hidup mereka. Bahkan tidak jarang, saudara, ini menjadi media orang saling membenci, bahkan saudara melakukan asusila. Jadi bukan lagi dia yang melayani Anda, tapi Anda yang melayani dia. Sehingga orang akan mati ketakutan dan kecemasan. Tidak sedikit orang di sekitar kita, saudara, mulai hidup dalam ketakutan, mulai hidup dalam kecemasan. Tadi kita bicara tentang dunia, sistem yang sudah takut dan bingung, dan orangnya pun akibatnya akan mati ketakutan dan kecemasan. Dalam terjemah bahasa Inggris dikatakan apa? Man's heart failing them for fear. Man's heart, hati manusia itu sudah gagal. Orang takut gagal ginjal, saudara. Ternyata Alkitab berkata hati yang gagal itu bahaya. Karena saudara, hatinya sudah tidak lagi kepada jati dirinya. Satu, hatinya kepada gadget dan teknologi. Kedua, hatinya kepada ketakutan. Saudara, saya mau katakan, saudara beribadah itu bicara hati. Saudara datang kepada Tuhan bicara hati. Yesus pernah katakan apa? Engkau ada dalam ibadah, tapi pikiranmu di luar. Itu ibadah bicara hati. Ketika saudara beribadah, engkau membawa hatimu kepada Tuhan, kita harus melihat, aduh, kan Tuhan nggak ngeliat tampak luar, kan Tuhan lihat hati, betul? Nah, banyak orang man's heart failing then for fear. Kata failing itu bicara gagal fungsi. Jadi saudara, banyak orang datang beribadah memang hatinya nggak di sini. Tuhan, saudara firman Tuhan beberapa waktu lalu, Tante Linda bicara tentang kasih Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, dengan segenap jiwamu, saudara. Itu bicara engkau menaruh hati dan pikiranmu dalam ibadah. Amin. Itu bicara hatimu di sini. Hatimu di eklesia. Sekalipun banyak orang beribadah di eklesia, tapi hatinya di tempat lain. Saya mau katakan orang yang seperti itu, firman Tuhan katakan orang yang bimbang, bingung, tidak akan mendapat apa-apa. Mungkin dapat beras bisa, tapi tidak dapat keselamatan, saudara. Saya harus jujur berbicara kepada saudara. Saudara lebih pilih keluargamu diberkati Tuhan atau hanya makanan seadanya? Saudara lebih pilih anak-anakmu dipelihara Tuhan dengan masa depan, tapi Tuhan minta hatimu, pikiranmu, jiwamu ada dalam ibadah. Atau engkau hanya datang untuk sesuap nasi yang kecil. Saya mohon maaf, saudara. Saya mau arahkan saudara, jangan sampai your heart is failing. Jangan sampai hatimu itu gagal, saudara. Jangan sampai hatimu tidak berfungsi. Jangan sampai hatimu tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Yang ada, saudara akan kehilangan banyak hal. Sehingga dikatakan man's heart failing. Orang akan mati ketakutan. Man's heart failing ujungnya ketika hati mereka tidak berfungsi lagi. Ketika fail fungsi hatinya, saudara. Saya bukan bicara medis di sini, saya bukan bicara diagnosa, tapi saya bicara tentang hati yang dibawa kepada Tuhan. Saya bilang penampilan oke lah biasa aja, tapi kan Tuhan melihat hati. Banyak orang penampilannya juga udah nggak jelas, hatinya pun nggak ada di ibadah. Saudara kasih apa sama Tuhan? Saya mau tanya. Penampilan seadanya ya udahlah, asal beribadah.
pakaian gue begini, mau lusuh, nggak bisa setrika, mau nyeker, mau apa, pokoknya, ya kan Tuhan melihat hati. Udah penampilan yang nggak jelas, hatinya pun nggak dikasih sama Tuhan. Saudara kasih apa sama Tuhan? What do you give? Apa saudara kasih? Tetapi kita berharap Tuhan kasih aku damai sukacita. Tuhan berkati anak-anakku, Tuhan berkati suamiku, Tuhan berkati keluargaku, tapi sisa dia datang kepada Tuhan ala kadarnya dan hatinya pun tidak ada kepada Tuhan. Fair? It's not fair. Sehingga dikatakan apa? Lanjut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tadi dikatakan bahwa iblis tahu waktunya sudah dekat. Dan memang Tuhan sedang menggoncang penguasa-penguasa langit, saudara. Mereka yang merasa di atas angin, mereka yang merasa mendapat kekuatan, saudara, dalam sedetik itu bisa Tuhan ganti menjadi sesuatu yang memalukan, saudara. Tuhan bisa lakukan itu. Dan Tuhan sedang menghajar kuasa gelap. Untuk apa? Untuk memagari engkau dalam kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan sedang berurusan dengan penguasa-penguasa. Tuhan sedang berurusan dengan kuasa-kuasa gelap di udara, saudara. Tuhan sedang berurusan dengan strategi kuasa gelap. Dia sedang berurusan dengan mereka. Untuk engkau diluputkan dalam kasih setia Tuhan. Tetapi kehidupan kita, apakah kita orang yang fails in heart? Apakah kita orang-orang yang gagal dalam hati kita? Saudara, kalau punya hati, menaruh hati dalam pekerjaan Tuhan, kalau engkau mengasihi pekerjaan Tuhan, ada banyak hal yang engkau dan saya bisa kerjakan di tempat ini. Amin. Ada banyak hal. Tapi kadang enggak. Karena dia berurusan dengan hatinya sendiri, yang bukan kepada Tuhan. Dia lebih banyak, saudara, pembacaan ayat tadi itu mengerikan loh, saudara. Dia kata engkau tidak berhak ada di sini. Karena engkau tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau kau lakukan. Ngeri itu, saudara. Dan Tuhan akan katakan, aku akan buang engkau seperti adikmu Efraim. Dengar gak itu tadi? Nyimak ya? Saudara, Tuhan sedang berbicara tentang konteks kepentingan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita banyak katakan, tapi kan aku udah begini om, Sabtu Minggu, contohnya aku nggak ambil job, tetapi aku ibadah. Ya, it's not for God, it's for you. Amin. Saudara, semakin giat kepada Tuhan, itu sudah bukan untuk Tuhan, tapi untuk engkau. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menaruh hati kita di mana Tuhan ada. Sementara dunia sedang bergoncang, sementara Yesus sedang hajar itu kuasa gelap, sedang memagari engkau, saudara, dalam serangan-serangan maut dari segala bentuk dunia yang goncang-gancing, penuh dengan ketakutan, kebingungan, dan banyak orang mati ketakutan, banyak orang mati bingung demi engkau dan saya. Tapi dia mau hatimu. Jangan sampai gagal. Amin, saudara. Amin. Dia mau hatimu tetap ada di dalam Tuhan. Pikiranmu diberikan kepada Tuhan. Supaya engkau tidak hanya mendapatkan perkara yang jasmani, tetapi engkau pun mendapatkan perkara yang rohani, yang jauh lebih indah. Sehingga kita banyak kehilangan damai, banyak kehilangan sukacita. Karena memang kita katakan saya bawa tubuh saya kepada Tuhan. Tapi kadang hatinya pun gak dibawa, saudara. Lanjut, saudara. Dikatakan apa lagi? Man's hearts fail, itu bicara tentang keinginan hati yang ingin serba instan. Jadi hatinya gak di situ. Coba saudara. Saudara sedang melakukan pekerjaan. Dan pekerjaan itu seharusnya saudara lakukan dalam 2 jam. Tapi saudara mau lakukan itu hanya dalam 10 menit. Itu konteksnya hatinya di situ apa enggak? Hatinya di situ apa enggak? Enggak.
semuanya serba instan. Semua serba cepat. Kenapa terjadi kecelakaan banyak di jalan, saudara? Saudara, karena orang tidak mau menikmati proses yang Tuhan berikan. Orang banyak kecelakaan di jalan karena mereka buru-buru, betul ya? Langgar lampu merah, senggol kanan, senggol sini. Yang Tuhan mau ketika engkau di jalan, engkau menikmati perjalanan itu. Amin. Saudara bisa sambil nyanyi di jalan, sambil memuji Tuhan, bisa sambil berdoa. Tetapi karena orang ingin semuanya instan, dia tidak menikmati setiap proses itu. Dia tidak menikmati perjalanan itu. Saudara, boncengan suami istri. Ini yang pengalaman nih. Ngobrol gak di motor? Ngobrol. Dinikmati perjalanannya, amin. Tapi kalau suami itu terus buk, saudara, tidak dinikmati itu perjalanan. Sama dengan proses, saudara. Saudara berproses, kadang orang ingin cepat. Kadang orang pengen cepat nyampe, saudara. Oh, proses itu penting. Saudara punya anak kecil, saudara. Proses dia dari proses dia merangkak, penting apa enggak? Penting. Kalau itu tidak dilalui, jangan sampai terjadi kegagalan pada saat dia dalam usia tertentu. Paham ya? Dan kita pun, kalaupun kita masih bayi dalam Kristus, kita pun harus ikut prosesnya Tuhan. Jangan saudara bandingkan proses Tuhan di mana saudara beribadah, contohnya di tempat ini, dengan saudara berproses tempat lain. Saudara ikut proses yang mana? Saudara mau berproses bagaimana? Sehingga ketika bayi lahir, dia punya proses dalam usia tertentu. Dan proses itu adalah proses yang sangat penting sampai seumur hidupnya. Betul ya? Kalau proses itu tidak dilalui dengan benar, saudara, seumur hidupnya bisa gagal. Dan itulah pentingnya proses. Sehingga kita pun, proses itu pun perlu dinikmati seperti kita menikmati perjalanan kita. Dari tempat ini ke rumah, dari rumah ke tempat ini. Amin. Dan dalam perjalanan itu pun, saudara-saudara bisa menikmati Tuhan. Dalam perbudakan bangsa Israel 400 tahun di Mesir, saudara. Sebenarnya di mana lebih banyak firman mereka terima di Mesir kah? Dalam perjalanan kah? Atau ketika sampai di Kanaan? Di mana mereka banyak dapat firman? Dalam perjalanan di padang Gurun. Sampai mereka di Kanaan, mereka udah berontak sama Tuhan. Mereka udah menyembah ilah-ilah lain. Tetapi yang Tuhan lihat itu perjalanan mereka dari Mesir sepanjang 40 tahun di padang gurun. Di sana lebih banyak mereka bergaul dengan Tuhan. Amin. Firman disampaikan, Allah menyatakan mujizat, Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakan suaranya, menghalau bangsa-bangsa, membelah laut Teberau, membelah sungai, membelah ini, saudara, mujizat terjadi. Dalam perjalanan itu. Sehingga dikala engkau dan saya sedang dalam proses itu, dalam perjalanan itu pun bagian dari apa yang mau saudara kerjakan, dan Tuhan mau hatimu pun ada di sana. Amin. Sehingga setiap hal dalam kehidupan kita jangan sampai kita tidak melalui proses itu. Mari kita perhatikan dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 65. Oke, ketemu? Ulangan pasal 28 ayat 65. Sorry. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Ini yang terjadi sekarang. Hidupmu akan terkatung-katung. Siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, ah kalau malam sekarang.
Dan saudara, berapa banyak orang yang tidak tenang dalam hidupnya? Pada saat di kantor, dia pengen pulang. Pada saat di rumah, dia pengen di kantor. Pada saat di rumah, dia pengen di jalan. Pada saat di jalan, dia pengen di rumah. Karena hatinya itu sudah fail. Fungsi jati diri hatinya itu sudah tidak ada, saudara. Penuh dengan kebingungan. Hidup yang terkatung-katung. Saudara, kalau kita perhatikan apa yang terjadi sekarang di negara kita, orang sudah mulai penuh dengan ketakutan. Pejabat pun takut, saudara. Aibnya terbongkar gitu, saudara. Apalagi yang di bawah-bawah. Dan firman ini sudah jelas, ini yang sedang terjadi di akhir zaman sebelum segala sesuatunya terjadi dan digenapi. Pada waktu pagi engkau akan berkata, kalau malam sekarang. Dan kalau pada waktu malam engkau berkata, kalau pagi sekarang. Saudara, kadang istirahat pun nggak dinikmati, saudara. Bagaimana Tuhan mau memberkati engkau dalam istirahat? Tuhan katakan dari pagi orang bekerja duduk-duduk dari pagi sampai malam. Tapi Tuhan berkati mereka dalam istirahat. Dalam istirahat pun, cepat-cepat pagi lah. Malas sekali orang ini, kan gitu, saudara. Sini nggak ada amin, saudara. Pada saat siang mereka bekerja, pengen cepat-cepat malam. Itu Bung Dedi, saudara. Mancing seharian, kapan malam Tuhan gitu, saya pengen pulang. Oh iya lupa. Ini yang terjadi pada manusia, saudara. Karena memang zamannya sudah seperti itu dan kekejutan akan terjadi. Orang tidak akan tenang dalam hidupnya. Tetapi saudaraku, Tuhan berkata dalam Galatia 3:13 berkata bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kutuk kecemasan itu, saudara, Tuhan sudah patahkan karena dia mau kutuk itu semua diambil kepada dia. Dia mau jadi bumper bagi kita. Dia mau jadi garda terdepan bagi kita. Dia mau mengambil kutuk itu. Dan dia mematahkan kutuk itu dalam kehidupan kita. Amin. Berapa banyak orang masih dalam kutuk itu, saudara. Semuanya berefek, semua berimbas. Sehingga, saudara, dalam Yesaya 40:31, mari kita perhatikan. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini yang Tuhan mau ketika kutuk itu diambil. Ketika kekhawatiran dunia diambil. Dan Tuhan katakan apa? Mereka, engkau dan saya yang menanti-nantikan Tuhan di dalam hidupmu, di rumahmu, di mana engkau berada. Terlebih di saat engkau dan saya sedang beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkata apa? Mereka semua meraja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ada firman dan roh yang mengangkat engkau dan saya. Ada firman dan roh yang menopang engkau dan saya. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita menikmati proses itu. Kita menikmati perjalanan itu. Kita menikmati cara Tuhan. Karena hatimu, jiwamu, pikiranmu ada di dalam Tuhan. Amin. Tapi kalau enggak, itu yang bahaya. Akan terjadi kekejutan. Saudara akan tiba-tiba mendengar, ternyata si A sudah kembali ke rahmatullah. Ternyata si B yang akur-akur saja malah sudah jauh. Ternyata si C yang dulunya sehat-sehat saja sekarang penuh dengan penderitaan. Mereka seumpama raja wali yang terbang naik. Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam proses yang Tuhan sedang buat, apakah engkau sedang berjalan maupun engkau harus berlari, Tuhan katakan engkau tidak akan menjadi lelah. Amin. Tidak akan menjadi lesu. Karena konsentrasi, karena hati, karena pikiran. Tuhan katakan kasih Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Saya pernah sampaikan, dan Tuhan katakan apa? Kasihlah sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kadang banyak dibalik, saudara. Kasihlah Tuhan seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan, pokoknya buat gue, Tuhan. Oh Tuhan, buat gue, Tuhan. Oh hidup gue, pokoknya Tuhan itu seperti pelayan kita. Oh Tuhan, pokoknya untuk gue, Tuhan. Dan dia mengasihi orang lain, konconya, temannya, gengnya, dengan segenap hatinya, dengan segenap pikirannya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap kekuatannya. Saudara dapat berkat dari konco apa dari Tuhan? Ini yang jadi aneh, saudara. Dan Tuhan katakan, kalau engkau mau, mereka akan terbang seumpama Raja Wali. Ketika pun mereka harus berlari dalam hidup mereka, mereka tidak menjadi lesu. Ketika pun mereka akan berjalan dalam hidup mereka, mereka tidak akan mendapat lelah. Karena pertolongan Tuhan. Amin. Karena ada kasih setia Tuhan. Dan setiap saat kita paham, saudara, Injil Matius 11 berkata apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ada cara Tuhan, ada jalan Tuhan. Dikatakan aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi semuanya ada di dalam Tuhan. Semuanya dalam cara Tuhan dan semuanya dalam rencana Tuhan. Tetapi orang tidak mau datang kepada Tuhan dalam kelelahannya, dalam kebingungannya, dalam ketakutannya, saudara. Sehingga tidak sedikit mereka ditelan bumi, tidak sedikit mereka jauh dari Tuhan, tidak sedikit mereka menghindar dari Tuhan, tidak sedikit mereka tidak melepas kuk yang Tuhan pasang. Saudara, kita sedang memikul kuk apa sebenarnya ini? Kuk dunia atau kuk Tuhan? Kalau saudara sudah memikul kuk dunia, nggak akan ada habis-habisnya. Saudara seakan-akan diatur oleh dunia. Pengen ini, pengen itu. Mau jadi ini, mau jadi itu. Ada sistem dunia yang menuntun saudara kepada keinginan dunia. Ya kurang cocok lah rumah kau di situ, pindahlah kau yang lebih bagus, pindah dia. Mulai dijungkir balik saudara cari duit. Oh nggak cocok lah kau pakai itu ya, kayak gini lah. Sudah seakan-akan kita hidup dalam tatanan dunia, dalam cara dunia, kuk dunia. Bahwa kita pikir hidup kita ini bukan apa-apa. Saudara pernah merasa hidupmu bukan apa-apa? Kalau kita pakai ukuran dunia, saudara tidak akan pernah puas dalam hidupmu. Saudara akan terus merasa rendah. Saudara akan terus merasa orang yang paling hina. Saudara akan terus merasa orang yang paling gagal. Saudara akan terus merasa orang yang gak ada gunanya. Itu dalam kuk dunia. Tapi Tuhan katakan apa? Kuk Tuhan. Kuk Tuhan apa? Saudara dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara beribadah kepada Tuhan. Hatimu ada di dalam Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, Tuhan tidak memberikan kecemasan kepada engkau. Tuhan tidak memberikan ketakutan. Sekalipun tadi firman Tuhan katakan orang-orang akan mati ketakutan. Orang akan mati karena cemas, saudara. Dan itu sedang terjadi. Karena mereka sedang melakukan kuk dunia. Dan kuk dunia akan puas, saudara. Saudara lihat pejabat yang sedang kita tonton di televisi, saudara. Itu mereka sedang memikul kuk dunia. Kenapa, saudara? Gak akan pernah ada puasnya.
Punya ini, pengen punya itu. Jabatan ini pengen jabatan itu. Istri satu pengen 4, saudara. Gak akan puas. Tidak sedikit juga orang Kristen yang mau tidak memikul kuk Tuhan, mereka memikul kuk dunia, mereka melepas Kristus demi jabatan. Mereka melepaskan keselamatan demi istri, saudara, yang mereka mungkin cintai waktu itu. Tapi ujungnya mereka mendapatkan upahnya dari Tuhan. Upah apa? Tuhan akan mempermalukan semua orang-orang yang menghina Tuhan. Dan Tuhan sedang mengajak engkau dan saya. Jangan sampai fails in heart. Jangan sampai hatimu itu gagal paham, gagal di mana engkau berada. Engkau akan mengembara dari tempat satu ke tempat satu. Engkau akan berpindah dari tempat satu ke tempat satu. Engkau akan beribadah dari tempat satu ke tempat satu. Engkau tidak akan mendapatkan damai yang ada kecemasan dan ketakutan. Karena engkau tidak pernah berikan hatimu kepada Tuhan. Kita sedang bilang, aduh, tampang gue pas-pasan. Tapi Tuhan nggak ngeliat tampang. Tuhan ngeliat hati. Udah tampangnya pas-pasan, hatinya nggak kepada Tuhan juga. Ada manusia begitu, saudara? Kenapa kita tidak berikan hati kita kepada Tuhan? Pikiran kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara mengasihi manusia dengan segenap hati, satu waktu saudara akan kecewa. Saudara akan kecewa. Siang malam, om, aku nongkrongin di rumah dia. Aduh, apa sih nggak kerjaan di rumah dia? Aduh, gitu saudara. Semua sampai otak gue, udah gue keluarin, gue kasih ke dia gitu. Tapi begini gue dikecewain. Siapa suruh? Ketika kau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, akal budimu, kau tidak akan mengalami kecemasan, kau tidak akan mengalami ketakutan itu. Keluargamu tidak akan dirasuki setan, saudara. Dia akan datang beribadah, datang kepada Tuhan. Kita sedang dalam misi penginjilan, dalam misi pelebaran pekerjaan Tuhan. Tapi saya mau katakan, saudara, kalau mereka memang bukan orang yang Tuhan mau bawa dan selamatkan, saudara, kita harus memahami proses Tuhan. Amin. Justru proses itu yang Tuhan mau. Mungkin proses itulah memproses kita. Saya katakan tadi, di padang gurun mereka mendapatkan banyak firman, lebih banyak daripada ketika mereka ada di Kanaan. Pergaulan hubungan mereka dengan Tuhan itu lebih intens ketika mereka dalam proses itu daripada mereka ketika ada di Kanaan. Berapa banyak orang dekat kepada Tuhan ketika susah, tapi ketika mereka mendapat sesuatu, mereka malah jatuh dalam dosa. Ada? Saudara, hidup kita semuanya ada di tangan Tuhan. Ayat terakhir atau bagian terakhir. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Setelah semuanya itu, Tuhan akan muncul bagi engkau dan saya dengan segala otoritas, the power and magnify. Otoritas, kuasa, dan kemuliaannya. Itu ending dari semua yang sedang kita alami. Dan Tuhan mau datang hadir bagi kita. Sehingga dalam Yesaya pasal 60, ayat 1 dan 3. Ini ayat yang luar biasa, saudara. Yesaya 61 sampai 3 dikatakan apa? Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kesusahan menutupi bumi. Kerusuhan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bangsa yang penuh dengan kebingungan, bangsa yang penuh dengan ketakutan, bangsa yang mati ketakutan, saudara. Dan dikatakan apa? Tapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Saudara bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Saudara bisa membagikan kesaksian saudara bagi bangsa-bangsa. Saya agak sedih saudara, ketika podcast diberikan kepada banyak orang, waktu untuk podcast tidak mereka gunakan. Terlalu banyak untuk dirinya sendiri. Saudara bisa menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Terangmu, khotbahmu, kesaksianmu, pujian memberkati bangsa-bangsa. Dan Tuhan mau itu. Saudara, kemarin kami ke Bandung, berkesempatan mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. Tahun 1945 Indonesia merdeka. Tahun 1955 Indonesia mendeklarasikan sebagai tuan rumah Asia Afrika, Konferensi Asia Afrika. Untuk apa saudara? Untuk mematahkan setiap penjajahan di muka bumi. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Amin. Dan itu anggotanya belum banyak, baru 29. 20 Asia, 9 Afrika. Tetapi semangat itu saudara, mematahkan bentuk penjajahan, mengklaim bahwa penjajahan adalah tidak manusiawi. 50 tahun setelah itu, atau tidak lama, mereka hanya reuni sekitar 5 tahun setelah itu, banyak bangsa-bangsa merdeka. Amin. Banyak bangsa-bangsa melihat konferensi itu. Bahkan dikatakan konferensi itu di titik awal kemerdekaan banyak bangsa di Asia dan Afrika. Melepaskan kuk perbudakan, melepaskan kuk perhambaan, melepaskan kuk penjajahan di zaman itu. Indonesia sudah menjadi terang. Engkau dan saya bisa menjadi terang buat bangsa-bangsa. Amin. Dan meredupkan ketika engkau ada di dalam Tuhan. Dan sebuah cerita dari guide-nya kemarin berkata apa saudara? Seorang anak dari pejuang di Afrika, dia datang ke tempat itu, dia katakan, papa saya itu seorang jenderal pejuang di Afrika. Kami sedang dijajah, diperbudak, disiksa. Tetapi dia berkata ketika dia mendengar ada konferensi Asia Afrika di Bandung, dia katakan, dia semakin berkobar-kobar melawan penjajah yang datang kepada bangsanya. Dan dia merdeka. Hanya mendengar semangat konferensi Asia Afrika. Hanya mendengar dia dan pasukannya semakin berkobar-kobar melawan penjajah yang sedang menjajah mereka. Dan bapak ini, jenderal ini berkata kepada anaknya, kalau suatu kali kelak kamu berhasil, kamu harus menginjakkan kaki ke museum itu. Dan dia datang ke tempat itu saudara. Anak itu sekarang adalah seorang petinggi World Bank di US. Dia katakan, kalau tidak ada konferensi ini, mungkin negara kami tidak merdeka sampai sekarang. Saudara, Tuhan mau memakai engkau menjadi berita bagi bangsa-bangsa. Dimulai dari hal yang kecil. Saudara, khotbah di podcast, kasih hatimu, kasih pikiranmu. Saudara mau bersaksi, saudara kasih hatimu dan pikiranmu. Saudara bisa pakai engkau. Dan engkau yang diselamatkan, bukan hanya engkau, tapi semangatmu bisa dipakai orang lain untuk bisa menang di dalam Tuhan. Tidak bicara tentang kuantitas saudara, tapi bicara kualitas hidupmu. Tidak bicara jumlah, tapi mutu hidupmu saudara. Tetapi saudara, bagaimana ayat 60 itu bisa terjadi? Kita mundur ke ayat pasal 59, ayat 21, 20-21. Yesaya 59 ayat 20-21 sebagai terakhir dikatakan apa saudara? Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion. Dia, Yesus akan datang sebagai penebus untuk engkau dan saya. Dan untuk orang-orang Yakub, engkau dan saya, Israel rohani, yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Amin. Kalau engkau mau berikan hatimu, firman tidak akan berpindah dari mulutmu dan firman tidak akan berpindah dari mulut keturunan dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Tapi kalau hatimu tidak engkau berikan kepada Tuhan, jangankan mulutmu, mulut anakmu pun akan menghina engkau. Mulut anakmu pun akan mendukakan engkau. Tidak akan ada firman di mulut anakmu kalau mulutmu tidak ada firman.
kalau hatimu tidak ada di dalam Tuhan. Saudara, ini tidak bicara main-main. Berapa banyak orang, anaknya berbalik menghina dia. Karena dalam mulut mamanya nggak ada firman. Karena di mulut bapaknya nggak ada firman. Karena ketika mereka beribadah, mereka hanya mencari sesuatu yang jasmani, bukan yang rohani. Mereka dapat yang jasmani, tapi mereka tidak pernah mendapat rohani. Karena hati mereka tidak ada di dalam Tuhan. Saudara, tidakkah engkau rindu supaya mulutmu dan mulut anak-anakmu dan keturunanmu selalu ada firman, supaya tidak ada kecemasan, supaya keturunanmu tidak mati karena kecemasan, supaya anakmu, keturunanmu ke depan tidak mati karena ketakutan, tetapi hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara.